Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua peserta Latsar. Video kali ini merupakan video infografis terkait kolaboratif pemerintahan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Herlina Ilyas, SAK MAK, peserta Latsar CPNS 2021, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini menjelaskan mengenai kolaborasi dari aspek konseptual, kolaboratif governance, dan pendekatan whole of government, menjadi dua konsep yang akan dibahas mulai dari definisi beserta diskursusnya, serta model dalam konsep tersebut. Konsep dari kolaborasi adalah bekerja sama. Kolaborasi pemerintahan merupakan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Adapun 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Selanjutnya, pembahasan mengenai model collaborative governance. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari pertama, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan yang dimaksud di sini yaitu dengan stakeholder atau mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, mengenai pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan terakhir, pengembangan outcome antara. Dari proses kolaborasi yang diharapkan, menghasilkan outcome yang diharapkan pula. Mengenal whole of government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Ada 3 alasan mengapa harus whole of government. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga adalah, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya, tantangan praktik whole of government. Yang pertama ada kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government.
Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya mengenai panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kolaboratif kultur, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Ketiga, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Demikianlah video infografis terkait kolaboratif di sektor pemerintahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.